masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu asik juga kalau kita bahas dulu tentang nasab Nabi Muhammad sedikit sebentar ya. Sebagai ini, siapa sih Nabi Muhammad ini gitu. Kita bahas sedikit dulu. Nabi Muhammad itu Bu, Ibu apa enggak nama-namanya ke siapa? Nama-nama Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hilal. Kok anak ada catatannya? Hebat anak-anak nih. Masya Allah. Ini Bu, ini namanya apa namanya? Dibagi oleh kali sejarah menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari nasab. Nasab itu artinya garis keturunan Nabi Muhammad itu. Yang pertama, bagian yang disepakati oleh para ulama atas kebenaran nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepertiga pertama itu disepakati. Sepertiga kedua, bagian yang diperselisihkan, benar nggak nih arah keturunannya ke sana, gitu kan? Kemudian bagian sepertiga berikutnya diragukan. Jadi Bu, sepertiga pertama saja yang ulama sepakat sampai bagian-bagiannya. Mana dia sepertiga utama tuh? Nah sini Bu, di bagian pertama. Sepertiga pertama namanya sampai ke 22 nasab. 22 Ibu apa enggak Bu? Sampai 22 pakai gitu. Apa Bu? Baca. Apa dia? Makanya Nabi Muhammad itu Bu, apa tuh? Nasab yang terjaga sampai Bu dijamin oleh Nabi Muhammad adalah nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang nasabnya terjaga gak Bu? Terjaga. Makanya disebut di Indonesia ini ada namanya apa Bu? Habib. Kalau dia banyak menjadi habaib. Habib-habib itu keturunannya bersambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dari anak perempuannya siapa Bu? Fatimah. Anak Nabi berapa Bu? 7. Pinter anak-anaknya, Masya Allah. Senang aja di tanahnya. Anak 7 Bu, 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, La Ibrahim, Nina Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu perginya Siti Aminah bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, ya bernama Abu Thalib. Senang ini anak-anak dia Bu ya. Jadi anak Nabi itu 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama namanya Qasim, makanya dia digelari dengan Abu Qasim, bapak si Qasim, Bu ya. Yang kedua namanya Abdullah. Tapi mereka rata-rata yang laki-laki ini meninggal usia 2 tahun. Berapa Bu? 2 tahun meninggal. Terus ada Ibrahim namanya, bukan Nabi Ibrahim, tapi anak Nabi Muhammad itu namanya Ibrahim. Tapi itu anak bungsunya nanti di istri yang lain. Kalau di Khadijah 6 aja. Sama Khadijah berapa? 6 anak Nabi. Tapi ada 1 di istri yang lain dari Maria Kiptia namanya Ibrahim.
Qasim. Tapi kalau jumlahkan semuanya jadi 7. Itu. Dari Khadijah aja dulu. Nah, terus Qasim, Abdullah. Terus yang perempuan siapa namanya? Zainab. Zainab dinikahi oleh Abul As, orang Mekah. Nanti dia masuk Islam. Abul As. Dia punya anak nggak, Bu? Punya. Nama anaknya Umamah, laki-laki. Tapi meninggal dari kecil, usia 4 tahun. Udah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah meninggal cucu Nabi, namanya siapa? Umamah. Meninggal Umamah. Habis meninggal Umamah, meninggal pula ibunya Zainab. Meninggal. Nabi masih hidup ketika itu. Terus kemudian anak Nabi berikutnya namanya Ruqayyah. Ruqayyah nikah dengan Utsman. Punya anak gak? Punya. Namanya siapa, Bu? Nama anaknya Abdullah. Namanya mutar-mutar di situ aja, Bu. Punya anak sebenarnya, cuma usia 2 tahun meninggal juga cucu Nabi itu. Pendek-pendek usianya. Dan Ruqayyah itu meninggal usia 20 tahun. Meninggal juga dia. Meninggal juga anak Nabi itu. Nah, terus Ruqayyah digantikan oleh adiknya namanya Ummu Kalsum, dinikahi oleh Utsman juga. Jadi Utsman nikah 2 anak Nabi. Ruqayyah pertama, yang kedua Ummu Kalsum. Kalau istilah kita itu apa namanya, Bu? Turun ranjang. Apa namanya, Bu? Turun ranjang namanya, betul ya? Betul kan? Itu istilah kita kan. Nikahin kakaknya dulu, tapi meninggal dulu kakaknya, baru nikahin adiknya. Tapi kalau sebelum meninggal kakaknya nggak boleh nikahin adiknya. Nah, itu pun poligami diharamkan. Kalau dengan orang lain boleh, kalau dengan adiknya nggak boleh. Kalau dia bertengkar berdua nanti jangan. Gitu kan? Nikah sama Mukasum. Cuma Mukasum nih 2 bulan nikah dengan Utsman, meninggal pula. Belum sempat hamil. Takdir, Bu, umur pendek. Apa rahasianya? Rahasianya itu adalah biar tidak dikultuskan anak Nabi Muhammad. Sebab kalau seandainya dikultuskan, nanti kan orang begitu tuh. Ada aja Hasan Husain. Tapi Allah Maha tahulah rahasia di balik itu. Tapi yang jelas diberikan oleh Allah keturunannya namanya Hasan Husain. Tapi ada hikmahnya pula di belakang. Kenapa Hasan Husain aja? Karena nanti Imam Mahdi itu lahir dari keturunan Hasan. Imam Mahdi yang terakhir nanti itu keturunan Hasan. Gitu ya, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Ruqayyah Ummu Kalsum juga nggak punya anak tapi karena baru menikah. Terus yang terakhir anak Nabi yang bungsu perempuan namanya Fatimah. Fatimah inilah dia meninggal usia 24 tahun. 24 tahun setelah Nabi Muhammad. Sebenarnya anak Nabi Muhammad itu 5 sama Khadijah meninggal sebelum Nabi Muhammad semuanya. Nah, sesudah Nabi Muhammad meninggal ada 1 orang cuma. Siapa dia? Fatimah. 6 bulan setelah Nabi Muhammad meninggal pula Fatimah. Nah, 24 tahun meninggal Fatimah tuh. Ketika itu Hasan Husain usianya sudah 6 tahun. Hasan 5 tahun, Hasan 6 tahun, Husain 5 tahun. Dia bukan kembar, Bu. Enggak kembar itu. Tapi cepat punya adiknya. Selesai nifas, hamil lagi. Jaraknya cuma setahun. Ada ibu punya anak gitu? Jaraknya setahun? Enggak ada. Jadi, Bu, jadi Fatimah itu nikah sama siapa, Bu? Ali bin Abi Thalib. Nikah sama Ali bin Abi Thalib. Punya anak 2 orang, namanya Hasan Husain. Umur Hasan panjang 51 tahun. Hasan umurnya panjang. Kalau 51 banyak gak keturunannya, Bu? Banyak lah. Betul kan? Ada gak? Ada. Tuh Habib itu. Kalau Husain tinggal usia 50 tahun.
Husain meninggal dibunuh di Karbala. Hasan meninggal diracun. Gitu. Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh dan diracun. Tapi kalau cucu kita dibunuh dan diracun, biasa aja, kita mau gitu itu katanya cuma lagi. Tapi namanya takdir gitu aja. Bukan berarti dibunuh dan diracun itu di orang jahat, enggak. Kan ada yang dibunuh. Ya ada tuh. Husnul Khotimah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang dibunuh seluruh dosanya ditanggung sama yang membunuh. Mau nggak? Biar dosa itu habis, minta tolong orang bunuh saja. Artinya ibu jangan membunuh orang. Sebab kalau ibu bunuh orang, seluruh dosanya kita yang nanggung. Apa sebab? Karena bisa jadi dia taubat. Betul, bisa jadi dia taubat, tapi kita bunuh duluan, nggak sempat ya taubat, akhirnya dosanya kita yang bunuh. Makanya enak dibunuh atau membunuh. Ya minta lah semua orang bunuh aja lah saya gitu. Ibu nggak mau ya dibunuh ya bu ya. Gitu bu. Jadi bukan berarti nggak husnul khotimah. Orang mati dalam perang dibunuh nggak? Dibunuh. Tapi titelnya apa? Syuhada. Ibu takut ya ibu. Lanjut. Ini nih ibu hafal ini. Kalau Ustaz Adi Hidayat hafal dia sampai Nabi Adam alaihi. Saya hafalnya cuma sampai kusoi ini aja. Sampai apa bu? Kusoi. Sampai kusoi ini. Nama ini saya hafal tuh karena sering sekali disebut dalam sejarah Nabi Muhammad. Coba deh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Nama aslinya apa bu? Syaibah. Syaibah itu artinya beruban. Dari kecilnya sudah ada uban. Jadi kelainan apa tuh? Kelainan genetik di rambut. Ada uban. Namanya bu Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Ya kan? Cuma kenapa kok gelarnya Abdul Muthalib menjadi namanya? Kan enggak gelar itu bu. Gelar itu menjadi namanya. Dia ini ibunya itu orang Madinah. Ibunya orang Madinah. Syaibah ini kakeknya bernama siapa? Ayahnya bernama Hashim. Abdul Muthalib ini kakeknya ayahnya namanya Hashim. Hashim nikah sama orang Madinah. Hashim tinggal di Madinah sama ibunya. Sementara Hashim lah Abdul Muthalib atau Syaibah tinggal di Madinah sama ibunya. Hashim ayahnya tinggal di Mekah karena menjadi kepala suku di Mekah. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan sama adiknya. Nama adiknya Hashim ini namanya Muthalib. Siapa namanya? Muthalib. Apa kata Hashim kepada Muthalib? Muthalib, kan setelah aku meninggal dunia, yang menggantikan aku jadi kepala suku adalah kamu, Muthalib, gitu kan? Tapi nanti setelah kamu, jangan turunkan ke anak kamu ya, tapi turunkan ke anak saya. Anak saya ada di Madinah, namanya Syaibah. Kau jemput ke Madinah tuh. Akhirnya dijemputlah sama Muthalib ke Madinah, ya kan? Dijemput sama Muthalib ke Madinah. Setelah dijemput, kemudian orang-orang mengira, Muthalib punya budak baru ya. Apa kata Muthalib? Bukan, ini keponakan saya, anak Hashim. Tapi orang nggak mau dengar. Ini pasti budak baru. Akhirnya budak baru itu masalahnya Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib. Gelarnya akhirnya menjadi nama budaknya Al-Muthalib. Pasarannya Abdul Muthalib, budak Muthalib, hambanya hamba saya Muthalib, kan itu. Nanti kan Abdullah ini meninggal dunia nih bu. Di mana meninggalnya bu? Di Madinah. Kok ibu sakit kepalanya? Di Madinah kan Abdullah meninggal ayah Nabi, betul kan? Kenapa pun di Madinah? Namanya dulu Yasrib. Madinah itu namanya dulu Yasrib. Kenapa meninggalnya di Yasrib? Sekarang sudah berganti nama, namanya
Neneknya kan tinggal di mana, Bang? Neneknya Abdullah, ayah Nabi di mana tinggalnya? Ibu kan ini pusing itu lama-lama. Berarti tinggalnya di Madinah. Berarti punya rumah nggak? Punya ternak nggak? Punya tanah nggak di Madinah? Punya lah, neneknya kan ada, betul? Apa kata Abdul Muttalib? Abdullah, karenanya nenekmu ada di Madinah, pergilah ke sana, dia ada nenek kamu, urusilah ladang. Kan ada ladang apa? Ladang kurma. Urusin ternak di situ, pergilah. Setelah menikah 2 bulan setelah nikah pergi ke situ ngurusin apa, Bu? Urusin ternak dan segala macam. Sakit, Bu, di sana, meninggal dunia. Nabi Muhammad ketika itu usia berkira 20-an. Nabi Muhammad ketika itu masih dalam kandungan. Usia berapa? 2 bulan. Ayah sudah meninggal dunia. Karena, Bu, di Madinah itu dulu banyak penyakit. Orang kalau datang ke sana langsung demam. Cuacanya itu nggak bagus. Ada ada bakteri yang kemana-mana. Ada corona. Orang kalau datang ke situ sakit dulu, demam dulu. Makanya para sahabat, Bu, ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Zubair bin Awam sakit, Bilal bin Rabah sakit. Banyak sahabat tuh langsung mati. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, "Ya Rasulullah, rasa-rasanya mau mati rasanya. Kalau aku mati nanti aku sedekahkan hartaku ya." Nah, gitu. Tapi Nabi berdoa kan setelah hijrah Madinah, ya Allah, pindahkan penyakit wabah ini ke Juhfah. Kemana, Bu? Juhfah. Akhirnya Juhfah itu ada di tengah-tengah lautan. Apa tuh? Pulau kecil, Bu. Pulau kecil, pindahkan ke sana. Ya, pindahkan. Akhirnya berdoa Nabi, pindah penyakit ke sana. Dan Madinah sekarang cuacanya lebih enak daripada Mekah. Betul nggak? Bu, kalau Mekah rasanya kalau panasnya panas banget. Tapi kalau Madinah agak sejuk-sejuk. Kalau dinginnya Mekah dingin banget. Kalau Madinah sejuk-sejuk. Enak itu Madinah itu, Bu. Terus kalau sholatnya di Madinah teratur, gitu kan? Kalau di Mekah Sumrawu gitu kan, bagaimana banyak kan? Terus di Mekah itu kan naik turun gitu ya. Ada lembah-lembah gitu. Kalau Madinah datar, ya kan? Kalau orang mengatakan orang pulang dari Mekah Madinah itu pasti mengatakan mana yang lebih enak cuacanya, Mekah atau Madinah? Mereka jawab Madinah. Sekarang begitu, dulu berpenyakit. Enggak, itu cerita saya aja. Cuma penyakitnya begitu. Penyakitnya menular gitu, demam gitu orang. Enggak tahu penyakit apa sih, enggak tahu. Tutul dulu kan enggak ada lapor. Sekarang kan udah ada lapor. Nama-namanya kan banyak-banyak. Kalau dulu kan penyakit orang demam ya demam aja gitu kan. Kalau sekarang kan demam apa ini? Ya kan? Cacar monyet kah? Cacar Singapura kah? Macam namanya, Bu ya? Bu, sakit kepala Ibu, apa namanya? Mudah-mudahan nggak sakit, Bu ya. Mudeng kan, mudeng? Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nanti kita sebut-sebut semua. Bin Qusay, bin Qusay. Qusay ini punya 2 anak nanti, Abdul Manaf sama Abdiddar. Kalau kakek Nabi namanya Abdul Manaf. Kalau Abdiddar itu keturunannya Abu Jahal, itu dari itu. Abu Jahal, Umayyah, gitu kan? Habis itu Abu Sufyan, itu dari siapa? Abdiddar, kakaknya Abdul Manaf. Gitu. Ya, Bu ya. Qusay ini nama aslinya siapa? Zaid. Abdul Manafnya aslinya Al-Mughirah, gitu kan? Hashim ini nama aslinya Amru. Jadi tapi orang tidak mengenal nama aslinya ini, Bu. Orang lebih mengenal siapa? Panggilan. Panggilan. Bu, terus bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Walid, bin Bihir. Bihir inilah digelari dengan Quraisy. Berarti keturunan Nabi yang berapa nih? 12.
dari sini namanya Quraisy, maka orang menggelarnya Mekah itu dengan suku Quraisy. Karena keturunan Fihr inilah yang paling banyak di Mekah itu. Orang menyebut apa? Quraisy. Bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini adalah nama-nama kakek Nabi yang disepakati sampai 22. Betul? Ya, boleh lanjut Bu ya. Kalau Ibu mau slide-nya boleh diambil. Biar Ibu bisa baca di rumah. Ini yang bagian kedua yang diperselisihkan. Tadi 22 tambah 42 berapa, Bu? 66. Dan 66 keturunan, Bu. 66 keturunan, satu orang 100 tahun aja udah berapa nih, Bu? Umurnya rata-rata kalau satu orang 100 tahun udah berapa nih, Bu? 660. Benar lah, Bu. 100 orang 6.600 lah. 6.600. Udah lama belum nih? Allah. Siapa ya? Bin Adnan, bin Ud, bin Hamaisa, bin Salam, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nasyid, bin Hazza, bin Baldas, bin Yalab, bin Tabir, bin Jahim, bin Nahis, bin Makki, bin Aid, bin Abkhar, bin Ubay, bin Adda, bin Hamdan. Kenapa dibaca, Bu? Kita baca nama keturunan Nabi pun dapat pahala, Bu. Kalau baca nama keturunan saya pun dapat pahala, tapi baca keturunan Nabi dapat pahala. Kayaknya kita baca aja dulu, walaupun nggak hafal, pahala, Bu. Karena salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi. Ingat ya, Bu, seluruh nama yang kita baca ini semuanya orang baik yang tak pernah berdosa. Istilahnya orang-orang pilihan, Bu. Keturunan Nabi atau kakek Nabi ini semuanya kata Nabi, aku adalah orang yang terpilih dari keturunan yang terpilih. Keturunannya baik semua, Bu. Baik semua. Ini orang-orang baik semua nih. Rata-rata mungkin semuanya bisa dikatakan masuk surga ini. Walaupun tidak terkenal, tapi orang baik. Kayak saya lah. Bin Yazrid, bin Yalu'ad, bin Yal'an, bin Arabi, bin Aid, bin Daisam, bin Aisar, bin Afnan, bin Ayham, bin Muqsir, bin Nahis, bin Zarih, bin Sumai, bin Muzaid, bin Iwala, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihi salam. Ismail kakek Nabi bukan? Ibrahim? Iya. Sampai kalau Ibu bisa nggak ngapalin sampai ke Ibrahim kata saya? Ini yang diperselisihkan, tapi ada yang ini, Bu, yang diperselisihkan hebat, yang mukhtalafi. Ini apa, Bu? Di Ibrahim tadi, Bu ya, dari 66 tambah 20 berapa, Bu? 80? Nah, 86 keturunan. Tapi kan kalau ini umurnya kan panjang, Bu ya. Nabi Adam aja berapa umurnya, Bu? Hampir 1000-an kan umurnya kan? 1000 tahun. Kalau ini kan umur orang panjang nih. Kalau Ibrahim umurnya berapa, Bu? 120 Nabi Ibrahim. Ibu ya. Terus, Bu, bin Ibrahim, bin Tareh, bin Nahur, bin Saru. Kemudian bin Rabu, bin Falak, bin Aibad, bin Salah, bin Al-Fahsad, bin Sam, bin Nuh. Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Mama kan? Bin Nuh, Nabi Nuh, bin Lakam, bin Mutawsalah, bin Arnub, bin Yad, bin Malail, bin Kainan, bin Yanis, bin Said, bin Adam alaihi salam. Said ini ada mengatakan Nabi Idris alaihi salam, kan Adam, Idris, Nuh, jauh banyak Nabi. Dan Nabi Adam itu kan katanya benar ya, Ustaz. Fisiknya itu kan detik. Ketika dia sampai ke Nabi Muhammad udah mulai kecil. Terus dia gimana? Hadis Nabi itu kata Nabi Muhammad SAW, setelah keturunan Adam itu lama-lama dia mengecil, dan aku adalah akhir pengecilan itu dan tidak akan pernah mengecil lagi. Memang bilang begitu. Sampai berapa meter tuh? Kalau Nabi Adam tingginya 30 meter, Bu. Kalau sampai ke Nabi Muhammad kan jauh sekali. Jauh sekali, Bu. Karena umur mereka kan panjangnya.
sebenarnya tinggi-tinggi besar-besar itu berarti dulu pohonnya gede-gede Bu ya. Sayurnya busir sawi sebesar apa dulu? Nanti kurmanya sudah gede dulu. Kurmanya gede-gede. Nanti kita kan masuk surga Bu ya. Masuk surga kita itu kata Nabi Muhammad SAW, besar kamu sama sebesar ayahmu Adam alaihi salam. Berapa tingginya Bu? 30 meter. Kemudian Bu, kurmanya sebesar ember. Bu tahu ember? Kurmanya adalah sebesar ember. Kata Nabi kan gitu. Manisnya lebih manis daripada madu, lunaknya lebih lunak daripada susu, tidak berbiji. Kalau dipetik tumbuh lagi. Dipetik Bu, tumbuh lagi. Buahnya kata Nabi dari ujung, dari pangkal sampai ujung. Ada apa Bu lihat? Kurma dari pangkal sampai ujung buah. Yang ada dekat-dekat apa? Dekat-dekat daun aja. Kalau ini daun semuanya berbuah. Dipetik Bu, berbuah lagi. Dimakan manis, lebih manis daripada susu. Lembutnya lebih lembut daripada keju. Putih manis. Manisnya lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu. Lembutnya lebih lembut daripada keju. Besarnya sebesar ember. Kalau dipetik Tumbuh lagi. Bu, kenapa Bu dibesarkan badan kita Bu nanti Bu kira-kira? Biar banyak makan. Biar banyak makan. Kalau kecil-kecil ini kan makan sedikit nih. Kalau badan gede, kok banyak makan? Itu aja kerja kita nanti di surga Bu. Makan, tidur, jalan-jalan. Ada lelah, ada capek di situ. Pokoknya rekreasi aja. Makanya Ibu di atas dunia ini gak perlu rekreasi banyak-banyak. Nanti aja. Gimana Bu? Di surga. Dunia ini bisa biasa aja. Kalau perlu rekreasi pergi kemana Bu? Masjid. Ibu paham gak nih? Paham gak nih? Insya Allah ya. Sampai di mana nih Pak Ben? Adam alaihi salam. Nah, berarti Nabi Muhammad itu memang keturunan Adam. Saudara Ibu ya. Dia bukan dari mana Bu kata orang? Manusia itu berasal dari kera. Ya Bu ya. Enggak lah, lebih ada mana. Bu, kira-kira siapa yang mau keturunannya disebut kakek neneknya dari kera? Siapa angkat tangan? Ada Bu di mana dia? Di barat itulah. Jadi berkelahi nih yang teori Darwin, yang paham yang mendukung teori Darwin dan yang tidak mendukung. Dibawa lagi hakim dalam mereka bertengkar dan selesai. Kakinya hakim mengatakan, baik Pak, siapa yang merasa bahwa dia keturunan kera, coba bisa duduk di sini sebelah sini. Yang nggak merasa duduk sebelah sini. Akhirnya nggak mau yang duduk sebelah sini, mau semuanya ke situ. Jadi mengatakan bahwa dia berasal dari monyet itu cuma orang yang nggak ada akalnya. Mana ada binatang itu berubah-ubah? Mungkin Bu ya. Itu ya begitu aja bentuknya dari dulu. Monyet dari dulu bentuknya gitu kan? Begitu jadi moyangnya monyetnya sebesar monyet aja kan? Dalam buku bisa dibahas itu pusing Pak itu. Ya. Kita pindah ke tema inti kita. Apa itu Bu? Tadi itu sekedar refreshing aja. Apa itu Bu? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya tulis hajinya di sini Bu? Nah itu tandanya sudah haji. Jadi kalau Ibu bertanya tentang Mekah, Madinah, tahu saya insya Allah. Saya bimbing haji itu Bu. Kata orang yang saya bimbing, katanya enak betul dari bimbing sama Ustaz ya. Sebab saya kan ngerti sejarah. Saya tahu. Ini Nabi Ibrahim di sini dulu nih disembelihnya, ya kan? Di sini dulu. Ini tempatnya Abrahah yang diapain Bu? Yang dihancurkan tentara bergajah itu dekat Mina itu Bu. Dekat Mina juga. Namanya Mu'aisim. Ini tempatnya nih, gitu kan? Diceritain semua. Misalnya dari Nabi Ibrahim, Ismail gitu ya. Ibrahim Ismail sampai ke Nabi Muhammad saya ceritain. Ini rumah Nabi Muhammad nih. Tempat meninggal ayahnya tuh di sini. Ayah Nabi Muhammad tahu enggak kuburannya itu? Dia sering ke Madinah itu enggak? Riwayat itu bukan riwayat, katanya karena itu udah enggak ada riwayatnya, katanya itu. Di Masjid Nabawi itu ada pintu 7. Pintunya kan dari pintu Raudhah itu kan dihitung 1, 2, 3 gitu kan. Ada pintu 7 dekat Raudhah itu.
jalan keluar ke sini. Nah disitulah kuburan ayah Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah. Cuma tidak ada kuburan di situ karena saking lamanya udah jadilah lantai. Jadi kalau sama saya itu saya jelasin, ini dulu Nabi Muhammad rumahnya di sini, sama Khadijah di sini rumahnya, dia lahirnya di sini. Karena Nabi Muhammad gitu ya, hijrahnya di Madinah, Nabi Muhammad nomornya di sini, nama istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, sampai 10 kan Madinah di rumahnya di sini, gitu ya. Utsman rumahnya di sini, kan ya. Tapi kan sudah nggak ada rumah itu ya. Nah, tapi perkiraan menurut sejarah itu enak juga ya, rasa-rasa sama Nabi kita ya. Itu apa ya? Rasulullah SAW lahir di mana? Rasulullah lahir, Bu? Lahir di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Kakeknya itu namanya Hashim. Makanya kita perlu menghafalnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Namanya dihafal, Bu, karena kita sering menyebut itu. Hashim itu kakek Nabi yang keempat. Namanya Hashim. Hashim. Makanya Nabi juga disebut apa, Bu? Keturunan Bani Hashim. Ada Nabi disebut keturunan Bani Hashim? Nah, jadi di Mekah, Bu, hari berapa, Bu? Senin. Tapi ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan yang lebih kuat berapa, Bu? 12 Rabiul Awal. Permulaan tahun Gajah. Permulaan tahun Gajah. Kenapa tahun disebut tahun Gajah, Bu? Karena gajah itu menyerang apa, Bu? Menyerang Mekah. Cerita singkatnya begini, gua cerita singkatnya. Sebenarnya Abraha ini, Bu, dia adalah orang Ethiopia. Orang mana dia, Bu? Ethiopia. Orang mana dia? Ethiopia itu di mana? Ibu pusing ya kalau diceritakan ini, pusing. Di mana ada lagi. Tapi anak-anak paham ya? Ethiopia itu Afrika, Bu. Di mana, Bu? Afrika, Ethiopia. Mana ada ini ya? Di sini lah kira, Bu. Di sini Ethiopia nih. Mana, Bu? Ethiopia di sini. Jadi, Bu, dia itu Ethiopia. Agamanya apa, Bu? Kristen. Kalau kita sekarang Kristen namanya Nasrani, Bu. Menghidup ke Roma. Roma kan Roma di sini, Bu ya. Pusing gak itu? Pusing gak? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Ini Ethiopia, dia agama dia sebenarnya ini adalah gubernur atau kegubernuran dari Roma. Roma Italia, Rum dulu namanya. Ya, Bu ya. Terus di Yaman ini kita cerita Yaman nih, Bu ya. Yaman. Di Yaman ini karena dia berangkatnya dari Yaman kan. Dulu dikuasai sama Yahudi. Dulu dikuasai Yaman ini sama-sama, Bu. Yahudi. Agama Yaman ini agama Yahudi. Ibu ketika baca surah Al-Burud pernah nggak dalam Burud, Bu? Ashabul Ukhdud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuhlah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud artinya, Bu, orang-orang yang dibakar di parit. Jadi dibuat parit, Bu. Dibuat apa, Bu? Parit, lubang besar. Orang dibakar di situ. Namanya istilahnya, Bu, Ashabul Ukhdud. Kenapa mereka dibakar? Ini orang Yahudi, Bu. Berapa nih, Bu? Yahudi. Yahudi itu kepercayaan mereka itu ke dukun-dukun, ke tukang-tukang sihir. Kepercayaan mereka. Tuhan mereka kan nggak jelas, Bu. Orang yang dijelas nggak Tuhan, Bu? Ibadah mereka jelas nggak? Ibadah orang Yahudi. Ibu jelas nggak? Ibu jawab kalau enggak. Kalau ya udah Yahudi itu takut saya. Enggak jelas kan? Ibadah orang Yahudi itu, Bu, ngadap dia ke dinding tuh, dah selesai gitu doang. Kita ibadahnya. Tuhan mereka itu nggak jelas. Kalau kita Tuhan kita kan Allah jelas. Mau dari ibadah kita jelas walaupun tak kelihatan, Bu. Tapi jangan katakan sesuatu yang tak kelihatan itu nggak ada. Dalam tubuh kita ada yang nggak kelihatan. Namanya roh. Ada nggak, Bu? Roh Ibu ada nggak, Bu? Mana tuh lihat. Tapi berguna nggak roh kita itu? Berguna. Saya datang di sini bisa
bergerak, bisa bicara, bisa melihat, gara-gara apa? Ada roh. Kalau roh saya nggak ada, begini aja. Itu kan? Jadi jangan katakan sesuatu yang tak ada itu nggak ada. Dia nanti pasti ada. Betul kan? Contohnya begini. Nanti ibu akan melihat roh ibu nanti ketika ibu meninggal dunia. Kalau ibu nggak percaya, meninggal dulu. Pasti ibu akan melihat roh ibu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang meninggal dunia itu matanya melihat kemana pergi rohnya. Kan mau melihat nggak itu? Tadi itu kata Nabi. Kalau ibu nggak percaya, mati dulu. Ibu sendiri roh. Serius. Kita akan melihat. Padahal kita nggak lihat sekarang, tapi nanti melihat. Bu, nanti ketika orang masuk ke dalam kubur, masuk ke mana, Bu? Ke dalam kubur, masuk ke dalam kubur, Bu. Setelah ada tanya jawab sama malaikat rakib dan atid dan malaikat munkar nakir, kalau dia baik, datang orang dengan wajah yang sangat indah, wangi luar biasa. Bertanyalah mayat ini dalam kubur, siapa kamu? Kau indah betul, wangi betul. Tak pernah aku melihat kamu, tak pernah aku melihat kamu. Siapa betul kamu nih? Apa kata dia? Tak kenal kau denganku. Tak kenal, dia belum pernah kenal. Apa kata dia? Aku adalah amal baikmu yang kamu kerjakan ketika kau di dunia. Amal baik, ibu lihat nggak sekarang amal baik? Ibu ketika datang ke masjid ini amal baik atau bukan? Berapa pahalanya? Nampak nggak sama ibu? Berapa? Apakah sebesar ini atau sebesar laptop? Nah. Tapi nanti dinampakkan sama Allah berupa orang sama seperti kita. Wangi luar biasa. Apa jawaban mayat tadi? Kalau nih, jika seandainya tak masuk surga pun orang yang mati ini melihat kamu yang indah ini dan wangi ini cukup bagi mereka. Bahkan Bu, tak masuk surga pun udah cukup dengan melihat keindahan itu. Berarti indah banget dong. Tapi Bu, kalau dia orang jahat nih, kalau dia orang jahat yang datang setelah itu apa? Orang yang wajahnya busuk, jelek luar biasa, bertanya, siapa kau busuk betul? Pergi sana. Tak kenal kau denganku, tak kenal. Ini amal buruk yang kau kerjakan selama kau di dunia. Apa kata dia mayat tadi? Apa kata dia? Kalau aku tak masuk neraka pun cukup dengan melihatmu aku sudah merasa menderita. Amal baik, amal buruk dilihatkan sama Allah. Sekarang tak kelihatan, tapi besok kelihatan. Betul? Allah sekarang tak kelihatan, tapi besok kelihatan. Makanya ada pepatah yang mengatakan apa katanya Bu? Apa katanya? Sekarang kenyataan menurut kita, besok tinggal cerita. Nah gimana bahasanya Bu? Menurut kita sekarang kenyataan, besok tinggal cerita. Yang kita ceritakan hari ini tentang akhirat, besok yang akhir dari kenyataan itu, yang ini kita ceritakan. Dulu kita menjadi saja sama-sama ya. Itu nanti kita ceritakan. Jadi Bu, jangan heboh-heboh betul pun dengan hidup di dunia ini. Ini tinggal cerita nanti, betul? Yang paling penting bagi kita Bu, perlu bertambah amalnya. Perlu bertambah bagi kita itu adalah amal baik kita, taat kita kepada Allah itu perlu bertambah banget Bu. Kalau ada orang yang umurnya bertambah, tapi tidak bertambah kebaikan dan taatnya kepada Allah, merugi. Apa sebab itu yang akan dia datangi? Tapi dunia ini nggak perlu bertambah pun tidak masalah. Mobil ibu satu, alhamdulillah. Rumah ibu satu, alhamdulillah. Nggak bertambah pun nggak masalah. Karir ibu nggak naik-naik itu nggak masalah. Sebab ini kita tinggalkan, betul? Orang kalau meninggal dunia, mau meninggal gelarnya profesor doktor, profesor doktor. Pasti ketika dia meninggal dunia, mau ada nggak pemandi mayat jenazah itu mengatakan, nah tolong angkat angkat profesor doktor ke sini bawa alat saya mandikan, ada? Nggak ada. Orang bilang apa? Tolong angkat jenazah itu saya mandikan di sini. Hilang nama profesor doktor ini. Ibu paham nggak? Kemana cerita kita ini? Kita cerita ini. Nah, Bu, cerita siapa tadi Bu? Ashabul Ukhdud itu sebenarnya dia ini orang-orang Yaman, orang Arab yang tinggal di
Dia dipaksa oleh orang Yahudi datang dari sini, mau datangnya dari Syam. Syam itu apa? Palestina, Yordania, Lebanon kan mereka di situ kan. Sejak Nabi Musa kan mereka di situ disuruh ke Palestina itu kan. Mereka menjajah di sini. Kemudian dia menjajah, kayak paksanya seluruh orang masuk agama Yahudi. Orang gak mau sebenarnya, tapi karena dipaksa. Dan satu orang lagi ada anak kecil. Ketika itu kan mereka sukanya sama siapa? Suka sama siapa? Orang Yahudi itu pokoknya ustadznya itu tukang sihir, itulah dukun ustadznya. Ditanya ke penasehat raja, namanya raja itu Anusirwan, nama rajanya. Sebab Anusirwan, orang Yahudi itu namanya Anu, tapi bukan Anu itu memang namanya Anusirwan. Anusirwan raja. Bertanya dia ke dukunnya bilang ke raja, aku kayaknya makin lama makin tua, harus ada penggantiku, karena aku mati juga. Kok bisa ya? Tukang sihir mati juga katanya. Digantikan, dimintalah ada seorang anak muda yang pintar, berbakat, walaupun dia bukan dari orang kaya, tapi itu dididik nanti untuk menjadi pengganti tukang sihir. Usianya kita 10 tahun. Diajarkan tukang sihir ilmu musik, sihir, belajar terus. Tapi anak muda ini mikir, benar gak diajarkan tukang sihir ini? Satu hari dia lewat. Di mana dia lewat? Di rumah pendeta Nasrani. Nasrani itu nabi, maksudnya agamanya Islam, gitu. Betul? Umat Nabi Isa alaihi. Dia baca Injil, aduh enak betul baca Injil ini, masya Allah. Dikatanya pintu, Pak, boleh masuklah kata bapaknya. Pak mau belajar, nak betul yang belajar. Tapi katanya kau adalah kau murid tukang sihir. Nanti kalau kau belajar sama aku, nanti tukang sihir marah. Enggak, saya kasih tahu Pak, ajarkan saya. Diajarkan. Singkat cerita, satu hari dia mau pergi ke tempat tukang sihir. Di tengah jalan ada binatang besar. Dia mendengar cerita itu dalam hadis Nabi, kan panjang cerita itu. Cerita Ashabul Ukhdud di hadis Nabi, ayatnya surat Al-Burud. Hadisnya panjang menceritakan surat Al-Burud. Ada itu hadisnya begitu riwayat. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan beneran, ini ceritanya. Gua percaya kan nih? Percaya. Cerita Ashabul Ukhdud kan ada kan surat Al-Burud kan? Ada kan? Hadisnya panjang. Diceritakan dari sini. Nah, habis itu Bu, apa kata anak muda ini? Saya udah 10 tahun. Binatang besar itu tidak dikasih tahu, mungkin harimau, mungkin buaya, mungkin apa, tidak tahu lah ya. Tapi kemungkinan buaya. Nggak bisa lewat orang. Tahu, tapi dia besar betul melintang di usia nggak bisa. Apa kata anak muda ini? Orang banyak mau lewat. Apa kata dia? Bebas tuh. Jadi kalau aku pakai mantra siapa tuh? Mantra tukang sihir. Kalau benar tukang sihir, buaya ini mati atau lari pergi. Kan orang-orang tonton. Dilemparin, ternyata nggak bergeming. Habis itu aku pakai ilmu siapa? Ilmu ilmu pendeta dulu, namanya pendeta ya. Ustaz. Aku pakai ilmu ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ayat Al-Quran yang sudah ada dari sejak Nabi Adam sekarang. Mungkin itu dibacanya, cuma nggak dikasih tahu apa kalian dibaca. Mungkin Al-Fatihah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kan Fatihah itu segala macam itu bisa dipakai itu ya. Macam-macam Al-Fatihah juga kan. Ternyata mati. Harusnya nggak mati, batunya kecil, mati binatang itu. Apa kata dia? Masya Allah. Berarti ilmu yang benar adalah ilmu Ustaz. Akhir itu ternyata yang bersama dia, yang rombongan tadi itu, yang orang banyak itu, ada seorang menteri dari orang Yahudi yang buta dari semenjak kecil. Terus melihat keajaiban begitu, berkatalah menteri ini, anak kecil, pandai betul kau. Berarti kau pakai mantra sihir? Bukan, itu mantra Ustaz yang kasih Al-Fatihah, kata dia. Tentunya Al-Fatihah. Apa tadi? Obatilah mata saya ini dari kecil, aku tak bisa lihat. Karena Nabi Isa itu salah satu kayak apa?
Mukjizatnya adalah ngobatin orang sakit kan, orang buta dia termasuk kan. Nah, apa kata anak muda ini? Kau masuk Islam dulu. Kalau kau masuk Islam berat untuk sembuh. Tapi kalau masuk Islam kau percaya kepada yang menciptakan matamu, mengembalikan matamu, baru bisa. Akhirnya dia masuk Islam. Dia obatin Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ternyata bu, akhirnya mau balik dan nampak kelihatan dan senang hati. Apa kata anak muda nih, Pak? Jangan bapak kasih tahu ke Anusirwan. Anusirwan itu siapa? Raja Yahudi. Jangan pak kasih tahu. Jangan pak kasih tahu juga sama tukang sihirnya. Kalau pak kasih tahu nanti kita dibunuh berdua nih. Dia berjanji kan? Alhamdulillah. Tapi pas sampai di kerajaan, menteri tidak melihat, tentu raja bertanya, kok bisa melihat matamu? Siapa yang ngobatin? Keceplosan. Dibilang Pak, itu anak muda. Awalnya raja bahagia, berarti hebat anak muda yang mantra sihirnya. Apa kata menteri? Bukan raja, itu bukan mantra sihir, tapi Al-Fatihah. Akhirnya marah raja. Dia beriman, belajar atau selain apa, belajar kepada yang lain, bukan kepada agama Yahudi. Oh, panggil ya. Panggil berusaha lah untuk dibunuh. Tapi anak muda ini bisa mati. Mati anak muda ini. Dibawa ke atas bukit, mau dijatuhkan ke bawah, gempa. Orang yang membawanya yang jatuh ke bawah, dia turun ke bawah juga tapi selamat. Itu kita sebelum dulu itu ceritanya. Dibawa kemana? Ke tengah lautan. Sampai di lautan mau diceburkan. Orang yang itu ada ombak besar, mereka kecebur. Anak ini tetap di kapal, dibawa oleh ombak, selamat. Pusing aja. Mana cara membunuh orang itu? Mana cara? Pusing aja tuh. Mana cara membunuh anaknya? Akhirnya kata anak tuh, raja kalau ingin bunuh bisa sebut nama Allah, Al-Fatihah. Karena aku ini ciptakan oleh Allah yang bisa mencabut nyawa banyak. Kalau bisa raja begitu bisa. Tapi syaratnya adalah kumpulkan seluruh orang banyak, kumpulkan seluruh orang banyak dan sebut Al-Fatihah Bismillah keras-keras. Aku beriman kepada Tuhannya anak kecil nih, gitu kan? Sebut keras-keras, tembak aku dengan panah, mati. Awalnya nggak disebut sama raja, ditembaknya pakai panah. Enggak ini, enggak mempan. Ini adalah mujizat dari Allah. Habis itu baru dibaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beriman kepada Tuhannya anak muda ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Wah, mati. Tapi seluruh orang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akibatnya. Marah Anusirwani, marah dia. Dibuatnya parit besar kayak Fir'aun itulah, kayak Namrud itulah gaya. Dibuatnya parit besar. Seluruh orang yang tidak mau kembali ke agama Yahudi masuk dalam parit mati. Tapi orang kekeh dengan iman, mereka yakin betul dengan iman. Semuanya orang yang masuk ke dalam. Salah satu di antara orang Islam tadi yang ada di sini, dia larinya kemana? Ke Ethiopia. Ethiopia itu agamanya kan ya sama lah Islam tapi Nasrani dulu namanya ya. Nah, mengadu ke sini. Orang sini mengadu ke Roma. Diperintahkan oleh Roma tapi hancurkan Yahudi ini. Yaman. Datanglah Abraha ke sini. Sampai di Yaman. Itu ceritanya kan. Sampai di Yaman dihabiskan Yahudi di Yaman. Dan bergantilah agama dari agama Yahudi menjadi agama Kristen. Cuman walaupun Kristen itu kan dia lama-lama berubah kan gitu kan. Walaupun ada percaya kepada Allah, tapi kan dia berubah-ubah tiap saat itu. Berubah. Dia didengar singkat cerita, didengar oleh orang ini. Apa yang didengar? Kenapa kok di Mekah orang banyak betul datang? Orang Mekah datang, orang Oman datang, orang Yaman datang, orang Oman datang, Bahrain datang, Uni Emirat datang, Kuwait datang. Apa? Kan orang Kuwait datang semuanya kan?
Gua datang, orang apa tuh, orang Palestina datang, orang Yordania datang, orang Libanon datang, orang Syria datang, orang Irak datang, semuanya datang ke sini kan? Ngapain kok? Haji, betul dong? Haji cuma pelaksanaannya nggak sama dengan sekarang, tapi orang kesana dulu haji, dan haji juga orang dulu, cuma beda hajinya kan? Tawafnya telat, panjang. Orang ramai datang ke sini, itu ramai, itu bagus ekonominya kan? Bagus ekonomi. Apa kata Abraham? Kenapa mereka nggak datang ke Yaman aja? Kenapa mereka datang ke Mekah? Karena di sana ada rumah Allah namanya Ka'bah. Apa kata Abraham? Kalau begitu kita hancurkan Ka'bah, kita buat Ka'bah di sini. Jadi itu rencananya kan? Kita hancurkan yang di sana, kita buat di sini. Kan dia orang buat, pakai enggak? Aja, betul kan? Datang di sini. Oh, datang di sini sampai di sini bu, namanya Mu'aisim. Mu'aisim itu dekat dengan Nabi kalau lewat Quraisy itu boleh cepat-cepat jalannya. Apa sebab? Ini tempat yang dulu pernah dihancurkan, dilaknat oleh Allah. Tempat tentara bergajah habis semua. Lebih cepat tuh lewatnya tuh lari. Gitu kan? Di sini kan ceritanya udah tahu semua kan? Gajah disuruh kemana bu? Mengarah ke Mekah, kamu jalan. Tapi kalau disuruh mengarah ke Yaman tadi, jalan kan? Gitu kan? Jalan. Ini ceritanya bagus nih. Cerita dengan siapa bu? Kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Di jalan itu dia menemukan 200 ekor onta. Orang apa itu? Orang Abraham ini, tentang Abraham ini menemukan berapa? 200 ekor onta. Diambilnya. Onta itu adalah milik Abdul Muttalib dan onta-onta orang lain yang digembalakan bersama Abdul Muttalib. Datang dia ke Abraham, kenapa kau ambil ontaku? Kata dia. Abraham tersenyum. Heran pula kau ini Abdul Muttalib, kau pimpinan kota Mekah, tapi kau malah memikirkan ontamu. Apa kata Abdul Muttalib? Onta itu punyaku. Onta itu punyaku. Sementara Ka'bah punya Allah. Allah yang jaga. Ini kan bahasanya bagus ya. Allah yang jaga Ka'bah, sementara onta ini punyaku. Jadi aku harus jaga ini. Kembalikan ontaku. Orang di Mekah, kalau aku kembalikan onta kamu, orang di Mekah kira-kira melawan nggak kalau aku datang? Enggak. Mereka nggak takut sama kamu. Mereka udah habis keluar semua. Kau hancurkan. Tapi pasti Allah akan membela rumahnya. Itu loh. Akhirnya bu, memang dia berusaha datang, tapi tahu ontanya dikembalikan. Abraham pun heran. Ini Abdul Muttalib lain-lain aja minta onta, bukan minta supaya Ka'bahnya tidak dihancurkan. Tapi setelah ontanya diambil, Abdul Muttalib pergi, datang apa bu? Burung. Itu surahnya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Benar cerita ini atau bohong-bohongan ini? Benar, hanya Quran ini cerita. Jadi sirah Nabawiyah ini adalah cerita yang otentik kebenarannya, tempatnya ada, orangnya ada, peristiwanya ada, kapan terjadinya pun diketahui. Bukan cerita dibuat-buat. Kalau cerita Superman, orangnya ada nggak Superman? Superman, Superboy, Wonder Woman, Catwoman, Cicak Woman, ada nggak orangnya? Itu nggak ada, dibuat-buat itu. Dibuat-buat, peristiwanya terjadi enggak, itu peristiwa dibuat-buat itu. Ini orangnya ada, peristiwanya ada, tempatnya ada, bekas-bekasnya ada, pedomannya juga ada, semuanya ada. Berarti apa kata Nabi? Sejarahku tidak akan pernah bisa dihilang. Bagaimana caranya pun orang menghilangkan akan hilang. Sama seperti Quran. Kecuali Allah yang menginginkan hilang. Tapi kalau orang mencoba menginginkan akan hilang. Akhirnya bu, Abraham udah hancurkan Abraham bu. Kapan itu? Pas ketika Nabi Muhammad lah. Jadi sebenarnya bu, Nabi Muhammad itu sebenarnya bu ya, Nabi Muhammad itu pas ketika Abraham ibunya siapa? Aminah, namanya itu Waktu
mengungsi. Mana Bu? Mengungsi ya, mengungsi nominal Bu. Mengungsi kan? Di mana lahirnya? Di sini Bu. Kalau Bu melihat Makkah Mukarramah, di sini lahir Nabi Muhammad SAW. Dalam arah ke sana, ke Sa'i di sana Bu. Arah ke Sa'i di sana, sini lah Nabi Muhammad. Sebenarnya Bu, kan Mesir itu kan kecil ya kan. Tapi kalau nggak mengungsi, kalau jarak-jarak di sini mengungsi ya kira sampai ke situ lah. Mana tuh? Pos apa? Ini Ka'bahnya, apa sebabnya mengungsi situ? Sebenarnya nggak kelihatan dulu nggak kelihatan. Ya kan? Nah, mengungsi itu lahir di situ tanpa bidan. Tanpa apa Bu? Ibu lahir pakai bidan atau apa? Nggak. Pakai dukun. Saya lahir pakai dukun. Dukun berapa? Dukun yang patut boleh dipercaya cuma satu. Dukun berapa? Lahir di situ. Di sini Bu ya. Di mana Bu? Ada Bu. Di mana Bu? Ini Ka'bah Bu ya. Di Sa'i. Di sini lah kira Bu di sini. Jauh kan ini? Ini berapa? Jauh kan? Ini Safa Marwah di sini Bu. Ini Marwah nih. Ini di sini Bu. Ini. Jauh kan? Jauh nih dulu nih. Ini Ka'bah. Kan jauh nih dulu nih. Sekitar 2 kilo ada jalannya. Udah musim namanya. Apalagi di sini banyak dulu apa Bu? Gunung-gunung yang bukit ya. Tak kelihatan musim. Tapi ketika itu siapa Bu? Akhirnya Bu Nabi Muhammad SAW pasti tahun gajah. Tapi apa yang peristiwa terjadinya apa Bu? Ketika Nabi Muhammad lahir Bu, runtuh 14 balkon istana Kisra. Di pas lahir itu Bu, Kisra itu di mana? Ibu capek ya? Lelah. Kisra itu di mana Bu? Kisra itu di Persia. Persia itu di Iran. Mereka apa tuh? Mereka itu menyembah apa? Menyembah api. Ada istana rajanya. Istana rajanya punya balkon. Kayak kita tuh balkon kecil-kecil dapat orang nongkrong balkon gitu. Apa balkon? Kayak gitu. Lantai 2 tuh ada balkon kan? Ada 14. Ada berapa Bu? 14 balkon tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gempa, hancur, jatuh, boom. Pas ketika Nabi Muhammad jatuh aja. Apa kata Raja Kisra? Raja Kisra itu Raja Persia Iran itu di atas itu. Ini misalnya ini Mekah, langsung Iran. Itu Persia dulu di situ, ya kan? Apa kata dipanggil lah tukang Mesir. Mereka kan dulu kayak gitu, tukang sihir macam. Panggil. Apa menurut pendapat kalian? Kenapa ini hancur 14 balkon ini? Apa kata dia? Kata tukang sihir, ini menandakan bahwa kerajaan Tuhan akan habis dan setelah 14 keturunan Tuhan meninggal dunia. Jadi 14 lagi keturunan habis kerajaan hancur. Apa kata raja? Oh lama lagi. Kalau 14 lama, masing-masing 100 jadi berapa? 1.400 kan itu? Tenang. Lama lagi. Senang ya? Tahu gak Ibu? Setelah raja itu meninggal dunia, anaknya 14. Anaknya berapa Bu? 14. Berkelahi terus ke 14 anaknya yang berebutkan tahta. Hanya jabat setahun mati, bunuh kakaknya, setahun lagi mati, sampai ke Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Cuma ada 1 orang anaknya, namanya apa tuh anaknya perempuan yang ke-14 itu. Orang dulu anaknya banyak 14 itu anak perempuan ya. 14 anak. 14 itu perempuan, perempuan. Diangkatlah perempuan itu pengganti kakaknya yang meninggal dunia karena ini satu-satunya. Disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, Raja Kisra sekarang perempuan. Kata Nabi Muhammad SAW. Kedua hadis Nabi, apa kata Nabi? La yaqlahu qaumun idza wallahu imra'atun. Tidak akan hebat satu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Nanti raja perempuan tadi akan kalah pada masa Umar bin Khattab. Seluruh kerajaan Kisra tadi habis ditutup pada masa Umar bin Khattab. Jadi walaupun 14 orang keturunan, tapi dalam waktu hanya 20 tahun habis. Jadi Bu, mukjizat Nabi Muhammad itu Bu, baru saja lahir sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemungkaran di muka bumi itu harus dihentikan. Itu Bu. Penyembah api harus dihilangkan. Yang patut disembah hanya
Allah baru Nabi Muhammad lahir. Ibu pas ketika lahir ada nggak mujizat-mujizat keluar? Wah, mujizat apa? Nabi Muhammad lahir, mujizatnya apa, Bu? 14 tahun berisra hancur. Terus Bu, padam api Isra tersebut, api Majusi itu padam. Padahal Bu, api Majusi itu sudah ribuan tahun ada api itu. Sebab setiap orang lewat wajib bersedekah. Sedekah apa, Bu? Kayu. Jadi Bu, setiap orang lewat, berapa banyaknya orang lewat sedekah kayu, misalnya di mana lah tempatnya, di mana Bu, contohnya di tempat sampah betul lah. Ibu lewat sedekah kayu, ibu sedekah pasti ada api lah. Pasti ada api terus. Itu yang disembah, namanya api abadi. Apa namanya? Api abadi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu api itu ada. Dihidupkan lagi, nggak mau hidup. Udah disiram bensin, bensin udah habis, bertalek. Nggak mau juga hidup. Heran Bu, nggak mau juga hidup. Mujizat dari Allah. Walaupun setelah itu hidup, tapi dicoba hidup kan sehari dua hari kan bisa hidup Bu. Bisa Nabi Muhammad. Yang bisa Kenapa? Runtuhnya beberapa gereja di Buhairah. Di Buhairah itu arah Palestina itu, Yordania, runtuh. Berarti menandakan bahwa agama Majusi, agama Nasrani harus habis. Yang wajib disembah hanya Allah pencipta langit dan ada lagi Bu, sebenarnya Bu ada 10 Bu mujizat Nabi Muhammad. Tapi saya tidak tuliskan, saya sebutkan. Ketika Nabi Muhammad lahir, pertama dia tidak pakai bidan, itu mujizat dulu. Ibu kalau melahirkan anak nggak pakai bidan, urusan luar biasa. Ini pakai bidan Bu. Terus lahirnya itu dalam keadaan enak ya. Itu ya. Nah gitulah ibu tahu kan gimana cara melahirkan anak. Bersih, acil duluan ya. Terus kata Fatimah, kata Aminah, Bu, kata Aminah, apa kata Aminah? Ketika aku melahirkan, ketika aku melahirkan Muhammad itu keluar seperti cahaya. Lahirnya enak, gampang, keluar seperti cahaya. Dan dalam keadaan terkhitan. Buat terkhitan apa? Itu kita itu sunnah Nabi kita kan. Itulah kira-kira. Jadi mujizat itu apa kata Aminah? Jadi Bu, kecilnya aja, bayinya aja sudah punya mujizat. Bayinya Nabi Muhammad tidak pernah nyusahin orang tua. Ibu nyusahin orang tua nggak bisa kita lahir. Nyusahin orang tua nggak. Makanya ibu lebih patut untuk apa Bu namanya? Berbakti kepada orang tua, harus wajib itu. Nabi Muhammad aja nggak nyusahin orang tua, tapi dia sayang kepada orang tua. Nggak ada nyusahin. Ketika ngandung kata Aminah, aku ketika mengandung Nabi Muhammad seolah-olah aku tak mengandung, malah ringan badanku gara-gara mengandung. Harusnya orang mengandung itu kan dalam keadaan susah dan berusaha. Dia bukan pernah mengandung, tapi kata Aminah, aku mengandung Muhammad seolah aku tak pernah mengandung, malah ada ringan badanku rasanya lebih sehat. Ngandung aja dari pas dalam perut tak ada usahain Nabi Muhammad. Hebat kan? Hebat Nabi Muhammad. Baik. Karena kan kalau dalam hadis itu Bu, tidak diciptakan, ini bahaya Bu, hebatnya hadis itu, tidak diciptakan langit dan bumi kalau bukan untuk Muhammad. Kita ini tidak ada kalau tidak ada Muhammad. Dunia ini tidak ada kalau tidak ada Muhammad. Karenamu aku akan ciptakan Muhammad yang akan menyinari seluruh dunia. Aku ciptakan engkau Muhammad dan aku ciptakan pula dunia gaku karenamu, kata Allah SWT. Hebat. Jadi Nabi kita itu Nabi luar biasa, umur singkat tapi luar biasa. Manusia pilihan banget itu. Ya Bu, Abdul Muthalib senang. Abdul Muthalib senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dulu Abdul Muthalib kakek Nabi ini dia pernah jualan ke Syam. Kemana Bu? Ke Syam. Ketemu dengan pendeta Nasrani sama pendeta Yahudi. Perkataan mereka sama, nanti akan lahir seorang nabi dari daerah Hijaz. Dari mana Bu? Hijaz. Di
sudah dijelaskan di kitab kami, sudah bertahun dari dulu sudah dijelaskan dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang dijelaskan bahwa akan lahir seorang nabi di mana? Hijaz. Hijaz itu 2 kota dulu, Mekah dan Madinah. Orang Yahudi dia tinggal di Madinah supaya dia berharap nanti akan lahir keturunannya dari Yahudi. Dia nggak tahu ternyata nabi itu lahirnya di mana, Bu? Di Mekah, karena Hijaz itu dua kota, Mekah dan Madinah. Orang Yahudi tinggalnya hanya Madinah, nggak tinggal di Mekah. Akhirnya, Bu, karena dikasih tahu sama Abdul Muttalib, dikasih tahu kan nanti akan lahir seorang nabi di daerah Hijaz, namanya Ahmad, Muhammad, gitu kan? Tadi disebutkan namanya kan Ahmad, kan disebutkan dulu. Mimba dismu Ahmad. Maka terinspirasilah Abdul Muttalib, kalau begitu aku beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Berharap semoga dia jadi nabi terakhir. Memang Abdul Muttalib nggak tahu itu nabi atau bukan, kan itu kan? Tapi berharap untuk dia jadi nabi, boleh nggak, Bu? Iya, berharap. Akhirnya beri nama, Bu, Muhammad. Yang nama itu tidak pernah ada sebelum-sebelumnya, orang tidak mengetahui nama itu, dan orang baru tahu nama itu ketika Nabi Muhammad dikasih nama. Ketika dibuat tawaf ke Ka'bah, disampaikan ke orang, cucuku lahir, ayahnya sudah meninggal dunia, ayahnya Abdullah, dari anaknya ibunya bernama Aminah, namanya aku beri Muhammad. Sampai sama gitu. Nah, maka dikenallah di bangsa Arab nama ini sebelumnya belum dikenal di bangsa itu. Ibu ya, tempat lahirnya. Ini ibu kalau capek gimana? Capek. Ayo Ustaz tinggal apa tuh boleh Ustaz lagi, udah pulang lagi. Udah capek kan ini? Serius. Sampai jam berapa kita nih? Jadwalnya kan cuma sampai jam berapa, Bu? Serius nih, jam 10.30. Sekarang udah jam berapa nih? 10.12. Masih ada nggak ini? Boleh nggak nih? Kalau sampai jam 10.30 berarti berapa menit lagi nih? 15 menit, 17 menit lagi, boleh? Serius nih? Kalau ibu mau nanya langsung aja boleh? Boleh ya? Jangan malu-malu, tanya aja langsung ya. Bu, ini sampai di sini kan? Udah kan? Di sini lahir Nabi Muhammad, diberi nama siapa, Bu? Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad diberi nama Muhammad, Bu, ada lagi kejadiannya nih, Bu. Apa kejadiannya? Ketika lahir itu ada namanya Suwaibah. Siapa namanya, Bu? Ini saya tidak tulis, Bu. Namanya Suwaibah. Suwaibah itu budak perempuan Abu Lahab. Budak perempuan Abu Lahab sama dengan, Bu? Suwaibah. Apa namanya? Suwaibah ini mendengar berita bahwa Muhammad sudah lahir. Abu Lahab ini paman Nabi yang jahat kan? Jahat. Tapi sebelum itu udah jahat belum? Belum. Dia jahat itu ketika Nabi berusia 40 tahun sudah dianggap jadi Nabi. Tapi sebelum Nabi Muhammad dianggap jadi Nabi, dia baik sama Nabi Muhammad. Baik, karena Nabi Muhammad pun baik sama dia. Malahan anak Nabi Muhammad 2 orang, sebelum 2 orang Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu nikah dengan anak Abu Lahab, Bu. Paham gak? Abu Lahab itu punya 2 orang anak laki-laki, namanya Utbah, Syaibah, Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Utbah nikah dengan Ruqayyah, Utaibah nikah dengan Ummu Kalsum. Tapi dalam dia mengatakan belum masuk kamar. Udah nikah, habis itu dikasih tahu oleh orang kepada Abu Lahab, Muhammad itu katanya sudah menjadi nabi. Dipanggilnya 2 orang anak itu, baru selesai nikah, baru keluar dari masjid. Di mana nih? Masjid orang nikah dulu. Baru selesai nikah, 2 orang langsung dinikahkan loh. Baru selesai nikah, habis itu Nabi kabar kasih kabar di situ. Tahu nggak Muhammad itu dan aku sebagai nabi, Apa kata dia di depan orang-orang itu? Hai Utbah dan Utbah, ceraikan anak Muhammad, Ruqayyah dan Ummu. Jadi belum masuk kamar, belum masuk kamar. Paham ya? Belum masuk kamar, paham ya? Bukan bahasa paham ya? Belum masuk kamar, langsung diceraikan ketika itu. Gimana rasanya kita dianggap jadi nabi?
kita langsung jaga orang, benar saja. Walaupun masih jaga titik, tapi setelah itu dinikahi oleh Gus, pengobat hati Nabi Muhammad, upaya dinikahi oleh Gus. Selain kan karena beda agama itu. Iya, bukan karena bencinya, karena kan Abu Lahab ini Bu, dia punya apa deh? Punya kasino di mana Pak? Di Mekah, kasino betul kasino. Iya. Punya tempat perjudian, dan itu pekerjaan dia, memanggil mata pencarian dia. Dan dia tahu kalau Muhammad jadi seorang nabi pasti akan dilarang gitu. Dia nggak mau. Dulu sebenarnya nikah beda agama itu masih dibolehkan kok, sampai nanti tiba di Madinah baru dilarang kok. Tapi masih di Mekah boleh nggak nikah sama orang beda agama? Boleh, belum ada syariatnya. Nanti kalau sudah di Madinah baru tidak boleh, haram. Sampai sekarang haram nikah dengan beda agama. Boleh. Bukan masalah beda agama itu, tapi masalah apa? Benci. Masalah benci karena mata pencariannya akan. Tapi Bu, ketika Nabi Muhammad lahir kan sudah benci atau belum? Belum. Nabi Muhammad lahir disampaikan oleh Suwaibah, "Woi Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab, ya, keponakan kamu lahir, diberi nama Muhammad." Senang hati dia, karena dia rindu sama adanya Abdul. Apa kata dia? "Hai Suwaibah, kamu merdeka." Kan dia budak tadi. Karena kamu menyampaikan berita baik kepada saya, kamu merdeka. Budak itu harganya 50 juta. 50 juta harga budak. Kamu merdeka. Pergilah sana. Enggak apa-apa, pergilah. Merdeka. Artinya bahwa ya orang mengatakan dalam hikmah dari Nabi, siapa yang berinfak ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW 50 juta, berarti infaknya sama dengan infaknya Abu Lahab. Abu Lahab ketika senang mendengar kelahiran Nabi Muhammad, berapa infaknya Bu? 50 juta. Ibu pas ketika maulid Nabi infak berapa? Ada 50 juta. Berarti bukanlah sama Abu Lahab tuh. Abu Lahab infaknya 50 juta karena senang. Apa sebabnya Bu? Karena dunia ini tidak diciptakan kalau bukan karena Muhammad. Itu lagi kira infaknya gitu jadi senang. Makanya Nabi Muhammad pas kelahirannya dia ulang tahun gak Nabi Muhammad? Ulang tahun, gimana ulang tahunnya? Tapi ulang tahunnya bukan tiup lilin. Itu Nabi Muhammad, aku dilahirkan hari Senin. Ya, hari Senin. Dan aku hijrah juga hari Senin. Hijrahnya Nabi sampai hari Senin. Dan aku dibangkitkan nanti di akhirat juga hari Senin. Maka aku bersyukur kepada Allah mengenang kelahiranku. Aku puasa setiap hari Senin. Jadi Nabi Muhammad itu ulang tahunnya bukan setahun Bu, tapi per minggu. Ulang minggu namanya. Setiap minggu puasa, bersyukur kepada Allah atas kelahiran. Ibu bersyukur nggak dilahirkan? Serius? Syukur dilahirkan. Ada video itu saya bilang, saya kalau bisa milih, saya lebih memilih tidak dilahirkan. Sebab dunia ini susah katanya. Tapi saya sudah dilahirkan, ya sudah saya jalanin aja. Bu, kita ini dilahirkan ini adalah nikmat Allah yang tertinggi. Kalau nggak dilahirkan, ibu bisa melihat dunia? Nggak bisa. Ibu bisa menikah? Nggak bisa. Ibu bisa makan rendang, makan capcay, makan sayur asem, makan rujak. Itu gara-gara apa? Ibu deh. Kalau ibu nggak dilahirkan, kira-kira orang ibu di mana letaknya? Di alam malakut. Makan nggak roh tuh? Nggak makan. Nggak pernah merasakan asik. Pengalaman ibu lebih banyak. Nanti orang-orang yang hidup di dunia ini, kalau dia baik-baik saja, dimasukkan ke dalam surga. Dan dia itu lebih cantik, lebih indah daripada bidadari dan bidadara di surga 70 kali lipat daripada bidadari dan bidadara. Apa sebab? Karena pengalamannya. Saya pernah ceritakan ke orang ini. Saya kan dosen. Banyak mahasiswa saya itu jadi cantik. Banyak muda-muda mahasiswa itu 18 tahun. Mahasiswa muda-muda loh. Muda jadi cantik. Mungkin dia dari orang tua yang kaya yang berada, terawat. Tapi senang kasih sama anak-anak gadis sebut? Enggak. Apa sebab?
Saya lebih tahu bahwa istri saya itu dia mendedikasikan jiwanya dan raganya serta nyawanya untuk saya. Jadi sayang itu bukan karena cantik, tapi karena apa? Karena baktinya ke kita. Jadi nanti di surga itu suami ibu tuh cantik betul. Apa sebab? Gak betul. Apa sebab? Karena baktinya di dunia, amalnya di dunia. Jadi bidadari-bidadara gak dilirik tuh. Suami ibu pun tetap akan memilih ibu. Bidadari-bidadara itu gak dilirik. Apa sebab? Karena pengalaman bakti ibu di dunia. Itu kata Nabi SAW. Jadi ibu jangan cemburu-cemburu pula nanti. Suami saya tidak ada nanti saya sama siapa? Masa saya jadi jablay? Enggak, ibu lebih cantik daripada bidadari dan jauh 70 kali lebih cantik dari orangnya. Sekali cantik daripada orang lain kan udah hebat benar. Ini 70 kali lebih cantik, gimana bentuknya kira? Lagi kira itu beda ya. Jadi Suwaibah ini pasti mendengar. Akhirnya, ini saya nggak tuliskan tapi saya ceritakan. Suwaibah ini kan tradisi orang Arab gimana? Kata pula tradisinya begitu, harus disusui oleh orang. Yang pertama menyusui Nabi Muhammad itu Suwaibah itu, tapi nggak disebut di sini Suwaibah. Ada saya tulis Suwaibah itu budak Abu Lahab. Disuruh sama Abu Lahab, kamu kan ada mereka, tolong disusupkan siapa? Muhammad. Cuma seminggu disusukannya Suwaibah. Suwaibah menyusukan. Nanti yang lebih terkenal yang menyusui Nabi Muhammad itu siapa? Halimah dari suku Sa'diyah. Maka digabungkan namanya Halimah Sa'diyah kan itu. Halimah dari suku Sa'diyah. Sa'diyah itu artinya kampung, suku kampung. Sa'idi itu artinya kampung, orang kampungan. Sa'idi itu bahasa Arab itu namanya apa? Kampungan. Kalau perempuannya Sa'idah namanya, itu perempuan kampungan. Kalau laki-laki Sa'idi, laki-laki kampungan. Jadi istilahnya orang kampung. Ini tradisi menyusui kan. Kenapa? Lupa. Tradisi nikah kan. Orang Arab seminggu cuma dulu. Minggu sambil menunggu datangnya Halimah lama Pak, 2 tahun, tapi kampung lagi jadi 4. Kalau mau dengar cerita kayak ini. Jadi apa tujuannya buat dia disusui itu? Tujuannya apa? Pertama menjauhkan anak dari penyakit. Sebab kan di Mekah itu seluruh orang datang, betul nggak? Dari Yaman, Oman, Timur, macam-macam orang datang tuh. Pasti masing-masing orang punya penyakit, asma segala macam. Karena itu adalah daerah kota, jadi harus dipindahkan ke kampung. Saat dia itu 50 kilo dari Mekah, jauhkan gitu supaya tidak terkena penyakit yang macam-macam. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua agar tubuh bayi kuat. Karena kalau di kampung kan, ya jalan-jalanan tentu berbatu segala macam, kampung-kampung hidup agak keras kan, segera ke sawah, ke ladang. Tapi kan sehat, gitu ya. Jadi pada di kota ini, di kota ini banyak itunya bu ya, banyak polisi udara, polisi tidur, banyak bu ya. Habis itu hidup di dalam AC. Memang enak, tapi ini tidak sehat. Tapi orang di situ kan nggak ada AC, tapi cuacanya ini kan. Orang di kampung itu, orang kampung biasanya lebih lama hidupnya daripada orang kota. Orang kota ini macet, segala macam. Pokoknya lu pikul lah, banyak masalah. Kalau di kampung, orang kampung itu dia nggak punya duit tapi bisa duduk di kedai dari pagi sampai petang, cerita. Pas makan ada dikasih orang makan, dikasih itu sama orang makan namanya. Tidak ada di situ beli duit kamu. Hidup kamu tuh enak, santai, pikiran itu malah lain. Ibu pernah ke kampung nggak? Ibu punya kampung ini. Kalau nggak punya kampung, pergi ke kampung Melayu. Pokoknya di kampung itu bu, masya Allah bu. Saya kan kampung saya Paris. Paris, Pariaman sekitar ya. Paris. Kalau istri saya di LP. LP bu. Bukan, Lubu Alu. Jauh. Saya istri orang-orang pada negeri Paris kayaknya.
uang 50.000 itu besar bu. Uang 50.000 besar sekali bu. Udah makan sate kita tuh berapa 50.000 tuh? 5 apa tuh 5 apa? 5 porsi bu. Kalau di sini bu 2 porsi dapat cuma. Kalau di kampung bu 2 porsi tak tahu saya daging apa tuh yang penting mau makan. Daging sapi juga murah mungkin harganya ya. Atau kalau di kampung itu bu, saya ini bu ketupat pagi itu kasih 2. Ada minyak di atasnya. Tuh gulainya gulai kan enak. Gulai cubada, gulai nangka, ya ya. Sudah tersebut. Masya Allah bu 3.000 cuma bu. Kenapa kita? 3.000 ketupat 2. Di sini ketupat 2 itu pun 15.000. 3.000 cuma. Karena kelapanya nggak beli, ya kan? Lengkuasnya nggak beli, kunyitnya nggak beli, ngambil mobil, ya kan? Masak pakai kayu, kan pakai kompor. Jadi bisa murah gitu. Berasnya nggak beli, nggak lebih aja di sawah. Sawah kita bukan sawah orang lain, kalau orang lain sawah kita. Jadi kamu tuh bisa murah gitu. Nah, kira-kira itulah cerita kamu nanti kalau kamu belajar beda ini cerita. Terus melatih bahasa Arab. Sebab kalau di kampung tuh pasti bahasa Arabnya yang benar. Kalau sudah bergabung dengan orang Arabnya itu kan bahasanya nggak benar-benar itu. Ada yang gaya inilah, gaya Yaman, gaya Oman, macam-macam gaya bahasa kan. Tapi kalau di kampung bahasanya masih bahasa asli. Itu tujuannya kan. Terus orang-orang musyrik dari Bani Sa'ad bin Bakar. Namanya siapa? Halimah binti Abu Zaid. Tapi orang benarnya dengan suka pokok Sa'diyah. Halimah itu Sa'diyah. Suaminya bernama siapa? Haris. Nama suaminya Haris. Nah, ceritanya lagi bu. Haris ini bu. Ini Bani Sa'ad ini Mekah. Jaraknya bukan dekat ini. Berapa bu? 50 coba ya. Jadi bu, Nabi Muhammad SAW tengah perjalanan. Ini ceritanya gimana ya? Mana dia cepat, indranya bagus, itu tujuannya bu ya, fisiknya bagus, kita pikirannya jernih karena ini kan, kemudian perasaannya juga halus menurut Imam Ghazali, ya kan? Jadi bu, jadi ceritanya gini bu, jadi Nabi Muhammad itu bu, kan orang suku tadi bu, cerita ya, kita balik lagi bu ya, di mana tadi Sa'diyah bu? Sa'diyah di mana tadi? Ini ya, dan biasanya bu ini kan padang pasir nih. Padang pasir ini bu ada jalan ketujuh arah nggak model kita ini? Nah, ini Bintaro, ini BSD, ada nggak? Ada. Pasir itu berubah setiap saat gara-gara ada badai angin. Jadi kalau udah orang yang terlatih melihat arah bu, pasti nyasar. Dia arahnya ke sini, tentu ke sini lagi. Bisa jadi itu bu, bisa jadi itu. Ini karena seperti di lautan bu, nggak tahu ada kemana pergi kan gitu. Ibu kalau nggak percaya pergi ke padang pasir itu, pasti ibu nggak tahu arah. Udah nggak tahu arah, mati lagi padang pasir. Gara-gara habis nggak bisa makan dan jadi bu, dan berangkatnya kalau nggak supaya nggak sesat, berangkatnya harus sama-sama. Nah ini, bawa ke sama-sama bu. Halimah ternyata pakai apa bu? Keledai. Ini pakai keledai. Halimah menjawab betul. Ini bukan ini bu. Awalnya ada. Awal saya ceritakan ini aja lah. Jadi, ini dari mana? Pakai keledai. Dia pakai apa bu? Keledai. Pas pakai keledai bu, pas mau datang itu keledainya lambat. Keledai betul kan keledai? Di bawah dari kuda betulnya kan lambat. Apa kata orang omongan itu? Ayo Halimah, cepatlah Halimah. Kamu gara-gara kamu kami telat nih. Gara-gara kamu kami sudah terlambat. Ayolah cepat. Apa kata Halimah? Bagaimana mau cepat? Keledai ku aja nggak bisa. Kata Halimah. Keledai ini udah tua. Keledai udah tua. Sementara keledai dia dan anaknya. Anak Halimah itu bernama siapa? Abdullah. Anak siapa? Anak Halimah itu siapa namanya? Ada anaknya. Usianya di atas Nabi SAW. Sedangkan bisa menyusui. Mana anaknya berapa? Abdullah 2 bulan di atas Nabi Muhammad SAW. Berarti dia punya susu atau enggak? Susu. Ya, susu dia. Anak punya. Nanti ketemu aja nanti itu. Ya kan? Ini ketemu aja tuh. Ya bu, jadi
Halimah itu punya anak namanya Abdullah. Jadi naik berdua. Halimah sama Abdullah naik. Namanya mirip-mirip aja bu. Bu ingat tuh ayah Nabi Abdullah juga. Saudara sepupunya juga nama Abdullah juga ya kan. Naik. Haris suaminya si Halimah tadi kan ikut menggandeng menarik keledai tapi lambat. Terus orang ini kan udah kelihatan nampak-nampaknya Mekah, ditinggal sama mereka Halimah. Ingat. Dia bu kalau 50 kilo itu bu jalan pagi sampainya sore itu bu jalan itu. Kan kayak keledai 50 kilo itu jalan pagi sampainya sore kayak keledai. Kalau nggak percaya coba lah. Bawa keledai habis 50 kilo jalan terus. Emang gitu 50 kilo. Jadi dari pagi sampai sore di satu. Dan sampai sore di sana, jam malam orang berani jalan, gelap nampak pasti. Nampak, kan orang jalan itu siang aja, ya kan? Pas sampai sore, Halimah udah jarak-jarak 2 kilo, 3 kilo atau 4 kilo, kan masih ada nampak-nampak dengan daerah-daerah itu kan? Orang udah mulai satu-satu rumah itu kan? Ditinggal oleh rombongan. Orang dulu aja datang supaya apa? Siapa yang duluan dia dapat anak yang dari anak orang kaya. Tujuannya apa? Dapat duit. Kan disusunya nanti dapat duit. Kan upah, betul kan upah. Halimah ini karena ditinggal, pas dia datang seluruh anak habis. Tinggal satu anak Muhammad yang sudah yatim pula, ayah tak ada. Dan Abdullah ketika meninggal dunia dia hanya meninggalkan 2 ekor onta untuk warisan anaknya. 2 ekor onta. Miskin atau apa ya? Miskin itu. Ekor onta. Terus sama Halimah, mana anak lagi? Habis kata orang ini cuma tinggal satu ini lagi. Terus ditanya ke Aminah, kalau aku susui anak ini kamu gaji saya per bulan atau bagaimana cara bergaji? Di kantor bagaimana? Apa kata Halimah? Aku tak punya uang. Dan 2 ekor onta pun yang ditinggalkan sudah aku jual juga. Tapi nggak ada duit. Kalau kau ingin susui saja, tapi nggak digaji. Karena nggak mau orang tua nyusui anak, merawat anak, tapi nggak digaji. Gak mau lah Halimah. Cuma 6 bulan. Anak orang dikasih makan, kasih minum, dirawat segala macam, dicebok segala macam, bukan kasih gaji. Nggak mau kata Halimah. Nggak mau. Halimah ketika itu tak mau. Malam, tentu dia bermalam di situ kan malam nggak berangkat kan. Dan malam di situ, di malam hari bercinta dengan suami. Halimah, ada suaminya. Kita ini udah jauh-jauh berangkat ke Mekah. Tujuannya ngapain? Cari anak yang mau disusui. Masa kita pulang dengan tangan kosong? Nanti orang mengatakan apa? Pergi kosong, pulang kosong, macam mana? Ambil aja lah Muhammad tuh. Mana tahu dia membawa berkah. Kata-kata orang Pakis, banyak anak, banyak rezeki itu kata orang. Kok ado anak, ado buayan. Gak paham pasti. Pokoknya banyak anak, banyak rezeki, lu paham kan? Ini pepatah hadis tuh. Ambil aja lah, mudah-mudahan anak jadi berkah. Apa kata Halimah? Tapi pas pagi hari mereka mau pulang balik kan, terus Halimah bilang kepada Aminah, Aminah, daripada kosong aja aku coba lah dulu seminggu atau 2 minggu, kalau gak kuat aku nanti kembalikan. Masalahnya Aminah, kata siapa? Kata Halimah tuh, aku ini juga orang miskin, aku punya ontaku 1 tapi sudah tua. Aku punya apa? Punya kambing pun 1 tapi udah tuh, domba tapi udah tuh tua, aku susu lagi. Aku punya tanah tapi tanahku tidak menghasilkan. Jadi aku ini orang miskin juga. Masa orang miskin ketemu miskin yang mana pula dicerita. Tapi kata Halimah, kalau memang saran suamiku mudah-mudahan dia jadi berkah, biar aku coba dulu daripada tangan kosong pulang. Tapi kata Halimah, dan mereka itu katakan Halimah nanti masuk surga, masuk surga, masuk Islam. Halimah nanti setelah Nabi Muhammad ini apa Nabi Muhammad apa? Dia akan menjadi Rasul, semuanya masuk Islam. Itu pula hebatnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Halimah ini apa? Halimah ini diambilnya. Apa kata Halimah?
Ketika aku menggendong, siapa bu? Menggendong Muhammad di tangan kiriku, anakku Abdullah di tangan kananku, seolah-olah aku tidak merasa menggendong bayi. Jadi ringan kedua-duanya. Padahal harusnya bu, dua orang ini, nah bayi ini digendong tuh kan? Ini seolah aku tidak menggendong. Dan herannya susuku yang sebenarnya tidak ada air, karena nggak makan bu, jadi nggak ada air keluarnya, nggak ada air. Tapi ketika menggendong Muhammad langsung ada airnya bocor. Habis itu aku susukan Abdullah di kanan, aku susukan Muhammad di kiri. Kedua-duanya kenyang dan lelap tidurnya. Kau langsung berair susunya. Wah itu sih. Makanya ibu ambil anak ibu lagi. Dan tahu dulu ya. Kalau lagi punya bayi lagi kan, ambil aja bayi itu. Enggak apa-apa, anak yatim ibu ambil. Kalau macam kan perbilangan itu kan gini di surga kan. Ambil aja udah tahu susu tuh udah tahu ada itu. Ada cerita mama, ada cerita bu. Dia ini divonis mandul, umur sudah 45 tahun, tidak pernah melahirkan. Tahu-tahu ada orang di rumah sakit nggak ditebus. Dia ambilnya bu, sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong keluarkan air susu, bukan susu dibutuh sama anak ini. Keluar air susu. Hebatnya mujizat susu tuh gitu. Ada anak dia keluar, bukan ada anak nggak keluar ya. Heran nggak kita air susu tuh. Lu paham kan ya sesuatu kan? Masa saya nggak paham betul saya. Baru susu mujizat. Terus itu herannya lagi kata siapa bu Halimah, keledaiku yang gimana bu? Keledaiku yang lambat, tahu-tahu jadi kuat. Tahu-tahu jadi kuat. Aku naik ke atas keledaiku, Abdullah di samping kiri kananku, Muhammad di samping kiriku, suamiku naik pula di belakang. Berempat kami naik keledai. Tahu kan keledai kecil tuh? Berempat. Tapi jalannya kencang. Jalannya kencang mengelahi jalannya orang-orang yang rombongan tadi. Orang-orang berkata, Halimah, kamu kasih makan apa keledaimu? Apa kata Halimah? Jangankan keledai, aku aja gak makan-makan. Tapi kenapa aku jadi kuat? Berkah anak ini. Sampai Halimah di rumah bu. Di mana bu? Dia yang duluan sampai daripada orang. Sampai dia di rumah bu, onta yang tua, tahu-tahu muda, kemudian bunting, kemudian seminggu besok mengeluarkan mengeluarkan air susu yang banyak. Sekarang tahu-tahu jadi muda lagi, habis itu beranak lagi, melahirkan menghasilkan susu. Dalam waktu yang singkat, Halimah punya peternakan domba. Tanah yang sudah gersang yang tak mungkin ditumbuh lagi, tahu-tahu menjadi subur. Apa kata orang Sa'diyah? Orang-orang Sa'diyah, gembalakan onta kalian di mana Halimah mengembalakannya. Biar begitu juga onta kalian. Gembalakan domba kalian di mana Halimah mengembalakan dombanya, agar kalian juga sama seperti Halimah. Tapi tidak bu, walaupun digembalakan di tempat yang sama, tetap saja dapat berkah. Rezeki itu sudah diatur sama Allah, cuma dapat ya kan? Berkah. Singkat cerita bu, sudah berapa bu? 2 tahun disusui. Selama 2 tahun disusui bu, Halimah menemukan sudah perjanjiannya berapa bu? 2 tahun kembalikan anak itu kan. Setelah 2 tahun bu, Halimah datang kepada siapa bu? Kepada Aminah. Tapi dia minta, Aminah, anakmu ini baiknya sama saya aja ya. Malah minta, padahal gajinya. Minta anak ini membawa berkah. Kalau anak ini diletakkan di Mekah, ini dia belum bagus bahasanya, belum bagusnya. Itu banyak lah, pokoknya dirayu lah bahasanya belum bagus lah, macam-macam lah. Kalau kau izinkan anakmu sama saya aja, sama saya aja. Tapi karena dia pandai merayu, apa kata Aminah? Dibawa sampai usia berapa bu? 4 tahun. Nah, tapi setelah 4 tahun ini memang terjadi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa bu? Dibelah dada Nabi Muhammad. Belah dada. Main-main pertama Abdullah di belakang rumah kakaknya tadi bu, kakak sepupu tadi. Main. Anak-anak kecil usia 4 tahun kan belum ngerti betul tak? Datang 3 orang. Yang satu megangin tangan
Amat. Yang satu kaki, yang satu lagi datang ke dada dan membelah. Dikeluarkan hati, dicuci pakai air, dibelah emas. Kan dia gitu ada. Kakaknya Abdullah tadi usia 4 tahun udah ngerti belum orang dibelah gitu? Ngerti lah. Lari dia pergi kemana bu? Ke ibunya. Oh, papa mama. Umi abi, adik saya dibunuh sama orang, adik saya dibunuh sama orang. Dibunuh macam mana? Dadanya dibelah, dan dikeluarkan hatinya, dikeluarkan dicuci-cuci hatinya, mati kalau adik saya mati saya. Mati saya. Mendengar kata itu, ibunya langsung pergi ke belakang rumah. Tapi Muhammad sudah selesai perbedaannya. Orang yang bertiga tadi sudah pergi. Dilihat dada Muhammad bu, memang ada bekas jahitan. Bekas dada ini. Nanti kan di sini tak. Wah, sungguh mentara tadi. Mati orang. Anak kambing mati bisa dikatakan. Kalau orang mati sama mati orang. Gitu, mati orang. Ayo kita kembalikan juga hari ini kemana? Ke Aminah. Kalau dia sakit bukan tangan kita sakit, mudah-mudahan sakit di Aminah, mati di sana, dia mati di sini. Ini bu, panik bu, panik luar biasa bu. Langsung berangkat kemana bu? Kemana berangkat? Siapa tahu gitu berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah bu, kasih dipakai baju bagus-bagus, ditutupin. Pokoknya kaki sekali. Tapi Aminah kan kaki, nggak ada angin, nggak ada hujan, tetap anaknya juga. Apa ini? Kata Aminah. Ada apa? Ceritakan dulu kejadiannya, mau terima anak nih. Ceritakan. Nggak ada, kata Aminah, nggak ada. Orang Mekah karena takut. Nggak ada, ngomong aja lah, anak udah selesai. Ceritakan dulu kejadiannya, kata Aminah. Apa yang terjadi? Biar aku tahu nih. Sejarahnya gimana? Ceritakan. Dia datang orang belah dadanya segala macam, tapi kalau kita melihat tapi bekasnya ada. Ibu kalau nggak percaya Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya. Kalau ibu masuk surga nanti PS-nya. Ya, kan boleh kan lihat dada laki-laki kan? Nabi Muhammad coba lihat dada Nabi Muhammad, nggak ada belahnya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nabi Muhammad itu begitu, pasti ada, pasti ada. Nabi Muhammad itu kalau di sebelah kanannya pun ada kayak tompel, tapi Muhammad Rasul itu juga pasti ada. Ibu kalau nggak percaya ibu mati kan ibu? Ketemu surga, pasti ada, mungkin nggak ada, pasti ada. Belahan dada sama tompel silakan, pasti ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuma kalau ibu yang masuk surga, kalau ibu masuk neraka tuh ketemu sama Nabi kan? Kalau ketemu sama Nabi pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada ceritanya. Apa kata Halimah di desa itu anakmu dibelah sama? Apa kata Aminahnya santai? Aminah. Biasa itu. Aku dari mengandung anak ini tak terasa berat. Ketika melahirkannya keluar cahaya, banyak sekali mukjizat yang aku dapatkan dengan anak ini. Anak ini bukan anak biasa, anak yang luar biasa. Kalau itu kejadiannya, masalah atau mana, masalah mana, pulang. Luar biasa. Nabi Muhammad. Jadi ibunya gitu lah. Dan bersama ibunya umur berapa bu? 4 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun kan sama ibu gini. Pikiran gitu kan. Saya rasa ibu capek. Insya Allah lain berikutnya kita cerita umur Nabi Muhammad 4 sampai 6 tahun bersama ibu, 6 sampai 8 bersama. Insya Allah kita ceritakan ya bu ya. Insya Allah ya bu ya. Mudah-mudahan ada waktu insya Allah bu ya nanti ya. Terekam kan cerita itu, ada terekam kan? Terima kasih buat atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ibu sehat selalu. Kita cerita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Nabi Muhammad ketemu sama kita nanti. Kita bisa melihat